kedengerannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak dan kita dengarkan Tadabbur Al-Quran, intisari dari surat Al-A'raf ayat 39 yang akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Ustadz Sa'ad Murdi kami persilahkan. Terima kasih Bu Wi. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang banyak lain yang banyak lagi. Dan pada kesempatan ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal. Dan pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 39 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yupiani. Dan kita telah diskusi tentang rangkaian ayat-ayat tadi dan mudah-mudahan kita diharapkan apa yang kita bahas tadi dibenarkan dalam hati kita masing-masing sehingga kita menambah kosakata kita. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana alaikum fama kana alaina min fadli fazuqul azaba bima kuntum taqsibun. Wa qalat ulahum li ukhrahum, orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada orang masuk ke belakangan, fama kana kum alaina min fadli, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Fazukul azab bima kuntum taksibun, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan kamu yang lalu. Itu lanjutan dari ayat 38. Nah, pada ayat 40 surah Al-A'raf Allah menjelaskan kepada kita, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu pisamit hirat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya bagi orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan
diri terhadapnya, tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Maksudnya semua amal ibadahnya tidak akan sampai ke atas, tidak terhalang untuk memasuki pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Unta tidak akan masuk ke lubang jarum. Satulah kiasan bagi manusia bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, mereka tidak mungkin masuk surga. Itu penjelasan dari ayat ini. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang durhaka. Al-A'raf 40. Dan orang-orang yang menyesatkan dan orang-orang yang disesatkan saling berbantah ketika mereka melihat azab neraka. Dijelaskan dalam surah Sabah ayat 31 sampai 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billazi baina yadayhi walau tara izil zulumati ilil zalimuna mawfukuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina star'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Katakan di situ orang-orang yang berkufur, orang yang kufur berkata, kami tidak pernah beriman kepada Al-Quran dan tidak pula pada kitab-kitab sebelumnya. Dan alangkah mengerikannya jika engkau Muhammad melihat orang yang zalim ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Sebahagian daripada mereka menggalikan perkataan kepada sebahagian yang lain. Maksudnya mereka saling berbantah. Kemudian orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, seandainya bukan karena kamu niscaya kami menjadi orang mukmin. As-Sabah 31. Kemudian dijawab pada ayat berikutnya, qalal ladzina istakbaru lil ladzina istar'afu nahnu sadatnakum anil huda ba'da isja'akum bal kuntum mujrimin. Situ dikatakan orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang dianggap lemah, apa kamikah yang telah menghalangi kamu untuk memperoleh petunjuk setelah datang kepadamu? Bahkan jawabnya, tidak, sebenarnya kamulah orang para pendurhaka. As-Sabah 32. Dilanjutkan dengan ayat 33. Wa qala allazina star'ifuna lillazina istakbaru bal makru laili wan nahar istamurunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Begitu katanya, apa? Tidak, sebenarnya tipu daya kamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyuruh kami agar kufur kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan baginya. Dan mereka menyatakan penyesalan ketika melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang kafir, orang kufur. Bukankah mereka tidak akan dibalas, melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sabah ayat 33. Orang musyrik mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Itu katanya, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala azarihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Ayat ini menyatakan kepada kita,
kita tidak harus, jangan sekali-sekali mengikuti nenek moyang, tapi mengikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran itu kalamullah dan Sunnahnya itu perkataan para Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Qad ayat 11 al-ayat waqala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi. Orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang beriman, sekiranya Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, tentu mereka tidak bantas menului kami. Kami orang beriman kepadanya gitu. Itulah dikatakan oleh orang kafir yang pantas mereka gitu, yang orang beriman tidak pantas. Itu menurut mereka. Kenapa di situ dikatakan sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, berarti di sini mereka menganggap Al-Quran itu tidak baik, maka mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Maka balasan mereka dilipat gandakan. Dijelaskan dalam surah Furqan ayat 69, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yalhud fihi muhana. Bagi mereka azab yang dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab di dalam kehinaan. Al-Furqan adalah ayat 69. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Azab ayat 30 al-ayat yudha'af lahal azabu difain. Azabnya pasti akan dilipat gandakan, dua kali lipat kepadanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka akan merasakan azab itu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah atas apa yang kita pahami pagi ini. Mudah-mudahan kita diharapkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan kita diwajibkan untuk memahami Al-Quran dan harus memahami bahasa Al-Quran itu supaya lebih memantapkan diri kita untuk memahaminya, dan kita diharapkan untuk diistiqomahkan dalam mempelajari Al-Quran. Semoga kita orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian, dalam pembacaan tadabbur ini, karena kekurangan kami dalam sebagai pelajar. Tentu ada kekurangannya. Semua kebenaran datang dari Allah, kekeliruan itu adalah milik manusia. Demikian, terima kasih. Kami mohon maaf dan minta ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi